ceritanya Pak. Ya, yang pertama itu, jadi awal mulanya mengapa Solo Bersih Simfoni ini dibentuk bagaimana? Jadi Solo Bersih Simfoni itu dibentuk karena begini ceritanya. Jadi pemuda, remaja, milenial kita generasi Z itu kan sangat rentan terhadap isu-isu radikalisme, intoleransi, bahkan sebagian dari mereka kadang terjebak hoax, kemudian kebencian masuk juga ke dalam ranah hukum, dan yang paling penting adalah intoleransi, radikalisme itu ada resiko kekerasan yang mengarah pada terorisme. Nah, upaya-upaya pihak-pihak tertentu yang melakukan tindakan-tindakan kampanye kekerasan itu banyak sekali. Di platform digital juga banyak sekali. Apalagi sekarang 4.0 dengan jaringan kecepatan internet yang demikian cepat, maka target generasi Z yang seperti kalian itu punya risiko yang sangat besar akan memperoleh informasi-informasi yang barangkali kalau tidak dicegah akan menjadi kalian tidak memiliki referensi, jadi dianggap sebagai sebuah kebenaran. Seperti kita ketahui bahwa namanya informasi digital itu sangat mengintervensi atau mendeteksi kesukaan. Jadi ketika mereka suka kepada konten katakanlah ISIS gitu ya, atau kemudian mereka suka semacam konten-konten kekerasan, maka akan menjadi target bagi konten-konten berikutnya. Nah, kira-kira begitulah latar belakang Solo Bersih Simfoni ingin melakukan tindakan pencegahan kekerasan, intoleransi, radikalisme yang memiliki risiko terhadap aksi terorisme, begitu. Kalau menurut Pak Fahri sendiri, respon dari masyarakat terkait adanya Solo Bersih Simfoni ini bagaimana, Pak? Ya, kalau respon masyarakat ya kita tahu Solo Bersih Simfoni itu tahun 2017 kita berjuang untuk memperoleh awareness untuk mereka terlibat sebagai observer Solo Bersih Simfoni, sampai kemudian saat ini Solo Bersih Simfoni membuat pola-pola pendekatan dan juga gerakan-gerakan yang bersifat sistematis, terstruktur, sebuah model di institusi pendidikan seperti sekolah di Pastuti, kemudian juga pendekatan regulasi dari local government Solo sampai ke provincial regulation Jawa Tengah, ya tentu sebuah pencapaian yang cukup baik gitu. Ya, jadi terkait regulasi itu kan ada perwali, Pak. Nah, perwali sendiri itu manfaat untuk Solo Bersih Simfoni apa, Pak? Solo Bersih Simfoni tidak memperoleh beneficiaries dalam artian kita berjuang untuk Solo Bersih Simfoni, tidak. Tapi beneficiaries itu bagaimana diperuntukkan kepada target audiens kita, yaitu remaja milenial. Namanya pendekatan regulasi tentu mengatur stakeholder. Stakeholdernya adalah OPD atau organisasi perangkat daerah. Stakeholder akan mengalokasikan program yang pertama. Ya, dengan perwali itu mereka berarti diberikan amanat apa? Membuat program tentang pencegahan kekerasan, intoleransi, gitu kan. Kemudian juga yang kedua adalah melakukan penganggaran. Nah, dan ingat ketika masuk di dalam perwali seperti Perwali nomor 49 tahun 2019 tentang penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda, berarti tingkat sustainability program itu akan terjaga, ada atau tidak adanya Solo Bersih Simfoni kan gitu. Sehingga manfaatnya adalah ya pemuda itu sendiri. Pemuda akan memperoleh beneficiaries manfaat, di mana dengan adanya perlindungan regulasi berarti adanya kegiatan dan anggaran yang semakin baik frekuensi maupun kualitasnya tentu semakin meningkat. Kalau kontribusi yang dilakukan Solo Bersih Simfoni sendiri untuk menanggapi perwali ini bagaimana, Pak? Ya, kalau Solo Bersih Simfoni itu inisiator ya, menginisiasi. Jadi bukan mengkontribusi ya, jadi menginisiasi dari perencanaan, kemudian
pendekatan akademisnya, kajian akademisnya, sampai kemudian rapat-rapatnya, sampai diseminasi, sosialisasi, kemudian juga terakhir adalah membuat guideline. Itu ya yang dilakukan Solo Bersimfoni sampai sekarang sudah pada tahap melepas bagaimana regulasi itu bisa jalan sendiri oleh OPD gitu kan. Kemudian kalau penyusunan perda sendiri itu apakah juga menanggapi dari perwali itu Pak? Adanya perda kepemudaan itu. Perda Kepemudaan nomor 4 tahun 2001 itu tingkat Jawa Tengah, dan kontribusi Solo Bersimfoni adalah salah satu NGO, non-government organization, yang ikut terlibat mendorong dan juga berpartisipasi agar perda itu muncul. Kita terlibat di beberapa kajian dan juga beberapa diskusi yang kita lakukan bersama stakeholder di beberapa tempat, dan dalam hal ini juga bersama Ketua Komisi E Mas Abdul Hamid, bagaimana Perda nomor 4 tahun 2021 tentang pembangunan kepemudaan ini bisa terbit. Dan yang lebih penting adalah isi dari perda itu berbeda dengan perwali. Kalau di perwali kan sudah mengatur sampai tugas tanggung jawab masing-masing OPD gitu, sampai detail gitu. Tapi yang di perda ini masih kerangka. Jadi taruh kata ini bangunan ya baru kerangka konstruksi yang bangunan besarnya, sementara kemanfaatan misalnya per kamar-kamar untuk apa, bisa difungsikannya bagaimana, sampai pada tahap furniture itu ada 11 amanat perda. Di antaranya adalah perda tentang pembangunan, misalnya pembangunan kewirausahaan pemuda, misalnya penyadaran pemuda, di situ ada 11 amanat. Nah, disitulah nanti akan dibuat turunan dalam bentuk peraturan gubernur atau pergub gitu. Jadi masih banyak PR-nya. Kemudian selain Solo Bersimfoni yang menyusun perda itu, apakah ada pihak-pihak lain Pak? Berarti OKP lain gitu? Ya, kalau perda pasti melibatkan stakeholder. Kalau nggak melibatkan stakeholder perguruan tinggi dan pemangku kepentingan pasti tidak menjadi perda. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana peran Solo Bersimfoni itu bisa mendorong sebuah regulasi sehingga regulasi itu bermanfaat untuk target audiens, yaitu pengembangan pemuda, penyadaran, pengembangan pemberdayaan pemuda di Jawa Tengah yang lingkupnya lebih besar. Dan tantangan ke depan bagaimana perda itu diturunkan menjadi pergub dan lebih detail mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan capaian atau tujuan berdirinya Solo Bersimfoni, yaitu membangun toleransi dan perdamaian, juga pencegahan intoleransi, kekerasan, apalagi juga berdampak pada radikalisme dan terorisme gitu. Kemudian OKP itu sendiri kan memiliki kontribusi yang sama dengan Solo Bersimfoni bahwa untuk membangun kepemudaan. Nah, dilihat dari kolaborasi dengan OKP sendiri dengan Solo Bersimfoni itu bagaimana Pak dalam membangun kepemudaan ini? Ya, berbeda peran. Kalau Solo Bersimfoni kan memang fokus pada pembangunan regulasi untuk mengatur dan mendorong peran OKP ya. Jadi berbeda peran. Kalau OKP kan masing-masing ada peran sendiri-sendiri. Misalnya OKP KNPI. Ini KNPI itu membawai beberapa OKP. Nah, di masing-masing OKP itu ada konsentrasi. Konsentrasinya misalnya katakanlah yang terkait dengan ada di situ Fatayat NU, berarti itu kepemudaan di NU kan. Nah, kemudian juga ada Kosgoro itu di Golkar, kemudian Pemuda Pancasila. Jadi mereka sudah punya fokusnya masing-masing. Nah, jadi kalau misalnya bagaimana keterkaitan antara Solo Bersimfoni sebagai NGO dengan OKP, sebetulnya lebih pada bagaimana Solo Bersimfoni itu mendorong adanya regulasi yang memberikan dampak baik kepada semua OKP. Gitu. Apakah ada program kerja yang bersama-sama dibuat bersama-sama OKP itu Pak?
Ya kalau program kerja kita tidak terikat program kerja secara khusus, tetapi kalau misalnya kita membuat sebuah regulasi, pasti ketika kita melakukan diskursus atau melakukan brainstorming atau melakukan semacam diseminasi, pihak-pihak terkait itu pasti ikut. Kalau program khusus semua tujuannya beda-beda kok. OKP itu tidak bisa disamakan dengan Solo Bersimfoni sebagai sebuah NGO, dan Solo Bersimfoni sendiri bukan OKP tapi NGO atau CSO, Civil Society Organization. Nah, tapi kalau antar OKP bisa saja mereka kerjasama seperti Karang Taruna dengan PPI atau Kosgoro atau Fatayat atau Ansor atau apapun gitu ya. Kemudian Solo Bersimfoni ini kan juga bekerja sama dengan Kemenko dalam suatu gerakan revolusi mental. Nah, kontribusi Solo Bersimfoni sendiri dalam gerakan revolusi mental ini bagaimana, Pak? Ya, Solo Bersimfoni itu mengkampanyekan hal-hal yang di revolusi mental itu diatur menjadi prioritas program, yaitu Indonesia Bersatu gitu. Bagaimana menjadi turunan daripada Indonesia Bersatu, antara lain juga yang terkait pembangunan toleransi, perdamaian, wawasan kebangsaan dan sebagainya. Jadi keterlibatan Solo Bersimfoni ya campaign program ke siapa ya? Target audien khususnya yang remaja milenial, karena memang kapasitas Solo Bersimfoni ada di situ, jadi bukan di segmen yang lain tapi di segmen remaja milenial gitu. Kemudian respon dari anak-anak muda sendiri dalam keberadaan Solo Bersimfoni ini bagaimana, Pak, menurut Pak Farid? Ya, kalau kita melihatnya, dilihat saja di bagaimana partisipasi volunteer ya. Di platform digital kan kalian juga bisa ngecek ya. Solo Bersimfoni itu punya beberapa platform digital, yaitu Solo Bersimfoni sendiri, baik itu di YouTube, di Instagram, di Facebook ya. Di sana banyak konten-konten edukasi dan juga konten-konten yang bersifat campaign tentang perdamaian, tetapi semuanya ada semacam instrumen, yaitu lokal values, lokal culture, hasta laku atau 8 perilaku, yaitu gotong royong, guyub rukun, grabyak semana, lembah manah, ewo kewo, pangerten, anda pasok, dan tepo seliro. Lah, values itulah kemudian yang dibuat sedemikian rupa sebagai instrumen konten oleh para remaja milenial volunteer Solo Bersimfoni dalam banyak platform, baik itu platform digital maupun offline di sekolah di Pangastuti. Jadi kita membuat model sekolah di Pangastuti, yaitu mengimplementasikan hasta laku tadi di beberapa sekolah ya. Kalau tahun 2020 ada di 5 sekolah, yaitu SMA Negeri 1 Surakarta, SMA Negeri 6 Surakarta, SMA Negeri 3 Sragen, SMA Negeri 1 Gemolong, dan juga SMA Negeri 1 Kartosuro. Nah, bagaimana progres pembangunan narasi hasta laku di masing-masing sekolah, di platform sekolah juga bisa dilihat bagaimana konten YouTube mereka, Instagram mereka, bagaimana perbaikan thumbnail yang semula thumbnailnya belum terarah, kemudian desain sedemikian rupa lebih familiar kepada remaja milenial atau digital, warna-warnanya, kemudian bagaimana soundnya, on off-nya, bahkan kita juga ngelatih yang namanya peningkatan engagement atau insight untuk memperluas pencapaian konten kepada target audiens gitu. Jadi itu bisa dilihat di banyak platform digital masing-masing sekolah Solo Bersimfoni, sehingga kalau pertanyaannya sejauh mana ya dari zero kemudian sedemikian baik di platform official Solo Bersimfoni maupun non-official yang lain, bahkan juga film-film pendek bisa ditemukan banyak film pendek Solo Bersimfoni ini, dari film sepatu, film tentang grabyak, asmana,
nggak kenal agama. Banyak film di situ, film-film pendek yang menginspirasi pembangunan toleransi perdamaian di kalangan remaja diketemukan, dan itu bagian daripada pencapaian penerimaan target audiens atau kalangan remaja milenial terhadap partisipasi mereka ikut berkampanye mengembangkan toleransi dan perdamaian. Kemudian apakah ada strategi khusus agar generasi milenial itu tidak hanya mengenal hasta laku tapi juga mampu menerapkan hasta laku ini dalam kehidupan mereka, Pak? Ya, strateginya tentu pendekatan narasi dan digitalisasi itu tidak bisa terlepas. Narasi dan digitalisasi itu menjadi satu paket strategi di Solo Bersimfoni. Tapi kontennya kita juga tidak terlepas dari konten yang selalu dibawa dengan menggunakan nilai-nilai budaya lokal hasta laku. Jadi strateginya adalah pendekatan dengan nilai-nilai budaya lokal hasta laku. Yang kedua narasi dan digitalisasi gitu. Itu yang dilakukan Solo Bersimfoni. Nah, tentu setelah itu kita banyak campaign dengan mengembangkan kegiatan offline koordinasi stakeholder, tetapi semua dilarikan lagi ke narasi dan digitalisasi, sehingga kalau dicari di Google atau di YouTube Solo Bersimfoni atau Sahabat Simfoni atau misalnya Adi Prastuti hasta laku, maka langsung ketemu, karena memang strategi kita itu strategi menjawab kebutuhan remaja milenial. Apa itu? Yaitu karakter remaja milenial masa kini, yaitu 3M. Pertama, multimedia. Mereka menguasai banyak multimedia. Satu remaja dia memegang beberapa multimedia dan menguasai penggunaannya. Kemudian yang kedua, multi platform. Jadi remaja milenial ini tidak loyal kepada satu platform tertentu gitu. Contoh kata, kalau mereka mau membuat editing video tidak selalu pakai Filmora, tapi mungkin pakai platform yang lain seperti yang di aplikasi Android yang sudah ada, seperti itu ya. Juga misalnya mau ngompres video, banyak banget platformnya yang mereka juga tidak bisa kita drive untuk pakai platform ini gitu. Nah, ciri yang ketiga adalah multitasking. Multitasking ini satu waktu bisa mengerjakan banyak hal gitu. Nah, dari pemuda masa kini, remaja masa kini itu ketika kuliah atau sekolah dengan menggunakan Zoom, barangkali dia juga sambil main game, bisa terjadi seperti itu, bisa sambil makan, bahkan bisa sambil mandi, sampai se-ekstrem itu karena kamera dimatikan, audio dimatikan. Jadi multimedia, multiplatform, multitasking itu sebagai karakter remaja milenial masa kini, dan itu yang dijawab oleh Solo Bersimfoni, yang digunakan pendekatan Solo Bersimfoni agar mereka memiliki engage, meningkatkan mereka sebagai observer, kemudian mereka meningkat sebagai supporter, meningkat lagi mereka menjadi volunteer. Bagaimana setelah volunteer mereka menjadi aktivis secara mandiri, mereka mengkampanyekan hasta laku, nilai-nilai toleransi perdamaian dengan cara mereka sendiri di platform mereka sendiri. Dan inilah yang menjadikan Solo Bersimfoni dengan strategi pendekatan milenial ini, mereka engage dengan program Solo Bersimfoni. Kemudian baru-baru ini kan terbentuklah suatu ASB ya Pak, Agen Solo Bersimfoni. Nah itu saya lihat anggotanya itu rata-rata anak muda ya Pak, ada yang kuliah, ada yang kerja. Nah apakah terbentuknya ASB itu sebagai suatu strategi dalam memberdayakan kepemudaan sendiri Pak? Ya, sebetulnya itu hanya bagian saja, karena kita memberikan ruang komunal kepada generasi milenial itu sebetulnya tidak semata-mata packagingnya itu untuk kampanye toleransi perdamaian ya, tidak. Walaupun kontennya sudah kita batasi, kita itu hasta laku, kerapiak semanak, guyub rukun, gotong royong,
lembah manah ewuh kewuh pangerten andap asor tepo sliro. Itu mereka turunkan dalam bahasa yang prokem gitu. Karena bahasa-bahasa lama itu sebetulnya hanya sebuah nilai, ketika diturunkan harus menjadi bahasa mereka, remaja milenial. Jadi kalau dikatakan strategi, ya bisa juga, tapi intinya bagaimana kita memberikan ruang komunal untuk upskill mereka, untuk experiencing mereka, agar mereka memperoleh skill di luar kampus, di luar sekolah, kemudian mereka memiliki experiencing di luar lingkungannya dan memperoleh pengalaman baru, misalnya bergaul sesama orang yang memiliki resonansi pembicaraan yang sama dan mereka merasa nyaman melakukan sesuatu. Itu yang terjadi di Agen Solo Bersimfoni gitu. Jadi ya kita memfasilitasi saja, dan saya sebagai ketua secara pribadi tidak pernah terlalu ngatur mereka harus seperti apa, nggak pernah. Tetapi kami memfasilitasi saja supaya mereka melakukan ekspresi yang terus mereka asah. Nah, seperti terakhir-terakhir membuat film dengan film pendek dengan tema tertentu, kemudian dengan teknik green screen ya. Jadi mereka buat di kantor ini, tetapi seolah-olah ada di Taman Firdaus atau di kampung tertentu ya. Mereka sangat kreatif, dan itulah yang saya katakan tadi bahwa remaja itu punya karakter 3M, multimedia, multi platform, multitasking. Itu benar kejadian di Solo Bersimfoni ketika mereka kita kasih yang ruang dan fasilitas yang cukup gitu. Kemudian dalam membangun Solo Bersimfoni ini apakah ada hambatan-hambatan yang ditemui, Pak? Ya, sebagai organisasi hambatan itu pasti. Tetapi kita tidak pernah melihat hambatan itu sebagai sebuah kendala yang kemudian mengganggu produktivitas gitu. Biasa saja. Hambatannya kadang-kadang koordinasi, karena yang melibatkan orang banyak sudah diprogramkan, tapi mungkin yang lainnya belum engage, tapi hal yang wajar aja ya. Kemudian apakah ada faktor-faktor yang mendorong sehingga Solo Bersimfoni ini bisa berkembang sampai sejauh ini, Pak? Ya, tentu kerjasama antar pihak itu penting dengan stakeholder, dengan pemerintah kota. Kalau saya pribadi, relationship atau hubungan pertemanan dengan beberapa stakeholder kunci ini menjadi kata kunci program-program kita berjalan. Tapi yang lebih penting adalah kembali kepada diri kita sendiri. Ketika kita membuat program, jangan lupa buat target atau hasil langsungnya seperti apa yang ditetapkan. Di Solo Bersimfoni selama 1 tahun itu punya rencana di mana akan mencapai sekitar 25 hasil langsung atau 25 capaian gitu. Dan capaian ini harus terukur gitu. Dan kalau 25 capaian ini di dalam Management Information System MIS nanti lampunya sudah lampu hijau tereksekusi, ini akan menjadi capaian yang baik. Artinya kinerja produktivitas Solo Bersimfoni kalau 25 capaian ini hijau tersubmit dan kemudian memperoleh approval, nah tentu ini menjadi capaian yang baik. Nah, yang harus diingat bahwa 25 capaian itu tidak langsung kita peroleh 25. Satu capaian bisa aja 10 key activities gitu. Ada 10 aktivitas kunci, dan 10 aktivitas kunci ini satu persatu harus kita kontrol dalam MIS, dalam Management Information System itu. Kalau satu belum terlaksana, kan tidak mungkin menganggap capaian pertama hasil langsung akan tercapai. Satu saja belum ke activities. Tapi kalau ada 8 ke activities untuk mencapai satu hasil langsung sudah dilakukan, dan ternyata tidak perlu dilakukan ke activities ke 9 ke 10, lah ini satu pencapaian efisiensi yang baik. Ya, itulah strateginya bagaimana kita mengontrol satu gerakan, satu kegiatan, satu anggaran itu dengan
pendekatan manajemen yang tentu manajemen modern gitu. Kemudian pertanyaan terakhir ya Pak, harapan Pak Fahri sendiri untuk Solo Blues Symphony kedepannya bagaimana Pak? Kalau saya lebih kepada harapan NGO lain supaya mereka engage juga terhadap persoalan ini, ada resistensi di mana remaja milenial kita memperoleh ancaman informasi baik itu hoax atau narasi-narasi intoleransi yang berbau kekerasan dari berbagai sumber, karena sumber belajar mereka bukan lagi guru atau dosen seperti 20 tahun lalu, tetapi sumber belajar mereka adalah informasi yang datangnya itu secara skala, dalam artian skala mereka memperoleh informasi dari banyak platform digital, baik itu TV, internet, radio, YouTube, Instagram, dan macam-macam, dan mereka harus memiliki kepekaan dan kemampuan untuk menyeleksi dan memutuskan bahwa informasi ini baik untuk dirinya dan bisa dikembangkan, di-reshare ke orang lain, dan juga mereka bisa memutuskan bahwa informasi ini hoax dan berbahaya. Resistensi ini mudah-mudahan juga disadari oleh NGO atau CSO lain, sehingga banyak CSO atau NGO yang tidak saja Solo Blues Symphony tetapi juga secara bersama-sama kita membangun pemuda, akan lebih banyak CSO atau NGO yang ikut terlibat aktif. Itu kira-kira harapan saya. Cukup Pak wawancara dari saya. Terima kasih atas informasi yang diberikan oleh Pak. Ya, terima kasih Mbak. Ketika kita memperbaiki, karena takkan kita merusak. Jauhkanlah hati dari dengki, sirnakan jiwa dari prasangka. Lakukan saja yang menjadi hakmu, ku juga lakukan yang jadi hakku. Kita punya kewajiban sama, menjaga damai dan sejahtera. Kita selalu bersatu, kita selalu menyatu dalam harmoni bersimfoni.